الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-42 dan setelahnya dari surah Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang kondisi orang munafik. Orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan." Yani Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafik di sini yang minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ikut perang. Mereka mengatakan law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka. Seandainya peperangan yang engkau hendak lakukan ini memungkinkan mendapatkan ghanimah yang banyak dan perjalanan tidak begitu panjang, niscaya mereka akan ikut engkau. Tapi karena pasukan perang yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bakal dihadapi adalah pasukan perang yang besar, ini Romawi pada saat itu, yang jumlahnya luar biasa banyaknya, terlatih, berpengalaman, kemudian perjalanan yang harus ditempuh perjalanan jauh, sehingga mereka enggan untuk ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani orang munafik. Makanya Allah mengatakan seandainya ghanimah yang akan didapatkan itu banyak dan perjalanan perang itu tidak terlalu jauh, maka mereka akan ikut dalam peperangan karena tujuannya memang untuk ghanimah. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Akan tetapi mereka anggap itu terlalu jauh. Dari Madinah menuju Syam, barakallahu fikum, perjalanan jauh di musim paceklik, musim panas yang sangat, menjadikan ciut nyali orang-orang yang memang tidak semangat, tidak ada keinginan. Wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum. Dan mereka akan datang kepada engkau wahai Rasul bersumpah atas nama Allah, seandainya kami mampu, seandainya kami bisa, seandainya kami longgar, maka kami akan ikut. Cuma karena kami begini banyak alasannya, intinya mereka tidak mau ikut perang. Padahal ini dimobilisasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua, dari tua muda, barakallahu fiikum, dari kaya, miskin, lapang, sempit, kondisi apapun, infiru khifafan wa siqala, berat atau ringan, semua harus berperang. Subhanallah. Mereka datang kepada engkau, yakni orang munafikin, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, seandainya kami begini, kami akan ikut cuma karena demikian dan demikian, sehingga kami tidak mampu untuk ikut perang. La haula illa billah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuhlikuna anfusahum, mereka sebenarnya membinasakan diri mereka. Dikiranya tidak ikut perang selamat dari kebinasaan, selamat dari kematian, selamat dari kehancuran. Mereka tetap hidup tapi dalam kondisi hancur. Barakallahu fikum, mereka mati sebelum matinya.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuhlikuna anfusahum, sebenarnya mereka yang menghancurkan diri mereka. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun, dan Allah sangat mengetahui bahwa mereka para pendusta. Alasan-alasan yang mereka sampaikan ke Rasulullah SAW tidak benar adanya, dusta. Baik, dikarang-karang, ya Rasulullah kami begini. Al-muhim banyak alasan yang mereka ungkapkan ke Rasulullah SAW. Intinya tidak mau ikut perang. Baik, Allah menyampaikan kepada Rasulnya, menyampaikan kepada umat, wallahu ya'lamu innahum lakadzibun, sungguh Allah maha mengetahui bahwa mereka dusta. Mereka membuat alasan-alasan yang tidak benar adanya. Maka Allah SWT mengingatkan Rasulnya, menegur Rasulnya dengan teguran yang lembut. Afallahu anka lima adzinta lahum. Sehingga para ulama mengatakan bahwa adakah masih teguran yang paling lembut, lebih lembut dari teguran Allah Subhanahu wa taala ini? Coba perhatikan, Allah telah mengatakan afallahu anka. Didahulukannya afu sebelum itab, sebelum teguran. Barakallahu fiik. Biasanya teguran dulu baru dimaafkan. Tapi di sini begitu lembutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulnya, afallahu anka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni engkau wahai Rasul. Lima adzinta lahum, kenapa engkau mengizinkan mereka untuk tidak ikut perang? Ya, ini ada sesuatu yang barakallahu fiikum lebih bagus untuk mereka. Para munafik ini tidak diizinkan untuk diam di rumah, tidak diizinkan untuk tidak ikut perang, harus ikut perang semuanya. Barakallahu fiikum. Ya, walaupun yang minta izin memang ada orang-orang yang barakallahu fiikum, orang-orang yang memang harus diizinkan, dan memang ini ada barakallahu fiikum, ada kelonggaran setelahnya. Ada kelonggaran setelahnya. Tapi khusus pada saat itu, yakni semestinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan mereka. Tidak mengizinkan mereka karena sebagian di antara orang-orang munafikin mengatakan, pokoknya minta izin saja. Kalau diizinkan untuk tidak ikut perang, ya jangan ikut perang. Kalau diizinkan untuk tidak ikut, ya jangan ikut. Barakallahu fiikum. Kalau diizinkan, tidak diizinkan pun ya tetap jangan ikut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini ya tidak perlu diberi izin untuk tidak ikut, hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Sampai jelas olehmu siapa sesungguhnya yang betul-betul jujur dalam pengakuannya, bahwa ini ada alasan-alasan, wa ta'lamal kadzibin, dan kau tahu siapa sesungguhnya yang dusta. Karena memang pada saat itu ada orang-orang yang beriman dan bertakwa, cuman memang kondisinya tidak memungkinkan untuk ikut perang karena cacat, karena memang sakit, karena memang tidak ada kemampuan untuk ikut perang, dalam artian tidak ada kendaraan, tidak ada baju perang, tidak ada pedang, tidak ada tombak, tidak ada tameng. Ya, kondisi seperti ini menjadikan orang tidak bisa ikut perang. Seperti yang kita bahas di pembelajaran sebelumnya, ketika mereka minta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberi tunggangan dalam perjalanan ini, diberikan perlengkapan. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ajru ma ahmilukum alaihi. Aku tidak mendapatkan kendaraan untuk aku bawa kalian ikut serta dalam peperangan ini. Tidak ada kuda, tidak ada onta. Tawallau wa ayunhum tafidu minad dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka pun pulang ke rumah mereka masing-masing dalam kondisi menangis, bersedih karena tidak ada sesuatu yang bisa mereka pakai untuk berperang. Tapi syahiduna, ada memang orang-orang yang memang memiliki alasan untuk tidak ikut perang.
Maka di sini Allah tegaskan, la yasta'dzinuka alladziina yu'minuuna billahi wal yawmil aakhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. La yasta'dzinuka alladziina yu'minuuna billahi wal yawmil aakhir. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka tidak akan pernah minta izin untuk tidak ikut perang. Kenapa? Ya karena mereka memang tahu bahwa yang namanya berperang adalah keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid, masuk surga. Pulang ke rumah, pulang dalam keadaan membawa pahala yang besar dan ghanimah yang banyak. Itu sudah menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ya ikut perang, mereka meminta izin untuk tidak ikut perang. Yang banyak-banyak minta izin ini adalah orang-orang munafik. Adapun orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka sangat paham dan tahu keutamaan jihad fi sabilillah. Ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda mereka dan jiwa-jiwa mereka. Kalau jiwa mereka tidak bisa bawa untuk berperang karena memang ya satu dan hal yang menghalangi, maka mereka mengeluarkan harta mereka. Ya Rasulullah, ini pakaian, ini kendaraan, ini macam-macam. Ini senjata, Anda tidak bisa ikut. Atau dia lapor ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, dia suruh orang untuk lapor, ya Rasulullah, si fulan tidak bisa ikut perang. Sehingga ketika ada orang yang minta untuk ikut perang dalam kondisi tidak memiliki perlengkapan, biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berangkatlah engkau ke si fulan. Berangkatlah engkau ke si fulan yang tadinya dia siap untuk berangkat dengan persenjataan perlengkapannya, tapi karena jatuh sakit atau apa tidak jadi, minta ke dia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Maka berangkatlah orang ini ke sahabat tersebut dan mengatakan, ya fulan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merintahkan aku ke sini. Baik. Untuk meminta perbekalan perlengkapan yang engkau miliki untuk berperang. Maka sahabat itu pun mengatakan, ya fulana, memanggil istrinya, persiapkan segala sesuatunya yang aku telah persiapkan dan berikan kepada si fulan. Maka dipakailah. Dan siapa yang, kata Rasulullah SAW, man jahaza ghazian faqad ghaza, barang siapa yang membekali, memperlengkapi pasukan perang, walaupun dia tidak ikut perang karena satu dan lain hal, maka dia sama seperti berperang. Barakallahu, sama seperti perang. Siapa yang mempersenjatai, memperlengkapi pasukan perang, maka dia sama seperti orang yang berperang. Masya Allah. Baik. Dan orang-orang yang seperti ini, walaupun dia tidak ikut perang, tetap dia dapat pahala. Beda dengan orang-orang munafik. Orang munafik nol, tidak ikut perang, bukan tidak dapat pahala, dosa karena tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, perintah beliau. Adapun orang-orang yang betul-betul memiliki udzur, mereka pengen berperang, tapi karena udzur ini mereka terhalangi untuk berperang. Sehingga Rasulullah SAW tetap mengatakan, inna bil madinati la rijalan ma qata'tum wadiyan wala sirtum masiran illa syarakukum fil ajr wa hum bil madinah. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya di kota Madinah ada orang-orang, tidaklah kalian menempuh satu perjalanan melewati lembah kecuali mereka bersama dengan kalian dalam pahala. Para sahabat mengatakan, wahum bil Madinah, dalam keadaan mereka tetap di Madinah, tidak keluar-keluar ya Rasulullah, dan mereka tetap mendapat pahala sama seperti kami. Qala wahum bil Madinah habasahumul udru, mereka tetap di Madinah dan mereka dapat pahala. Mereka terhalangi oleh udzur, cacat mungkin, barakallahu fikum, sakit parah, atau sudah terlalu tua, sehingganya
Tapi walaupun mereka niatkan, mereka tidak bisa melakukannya dan dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niatan yang baik. Barakallahu fikum. Baik. Di sini Allah mengatakan la yasta'dzinuka alladziina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Tidak akan minta izin untuk tidak ikut perang orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Untuk mereka jihad dengan harta mereka dan jiwa mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Ini barakallahu fikum pelajaran untuk kita di 3 ayat ini. Baik. Tentang orang-orang munafik, semoga Allah SWT menjauhkan diri kita dari sifat-sifat nifaq, dan semoga Allah SWT menghiasi hati kita dengan iman wa taqwa yang senantiasa mendorong kita untuk beramal saleh, berlomba-lomba dalam melakukannya. Kita tutup ke part majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.